Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 621, Sangguan Yunrong ketakutan. Tapi tidak peduli seberapa jauh dia berlari, dia juga tidak bisa melarikan diri dari telapak tangan cahaya putih. Kecepatan cahaya putih yang mengerikan itu membuat Sangguan Yunrong bingung harus berbuat apa. Serangannya bahkan tidak bisa menyentuh kulit dan bulu cahaya putih sama sekali, tapi cahaya putih terus berselisih dengannya, membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Cahaya putih sebenarnya masih setingkat lebih lemah dari Sangguan Yunrong dalam hal kekuatan. Lagi pula, dia dulunya adalah ahli pelintas ilahi tingkat ketiga, meskipun sekarang kekuatannya berada di alam pelintas ilahi tingkat pertama. Tapi cahaya putih sama sekali tidak bersentuhan langsung dengannya, dia baru saja mengadopsi taktik pelecehan. Tujuannya adalah untuk menunda selama 100 napas. Saat ini, Cusi dan yang lainnya menjadi lebih antusias saat mereka membunuh. Mereka awalnya datang bertekad untuk mati. Siapa yang tahu begitu banyak binatang iblis tiba-tiba muncul di depan untuk membantu. Ini membuat mereka tiba-tiba merasa bahwa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Haha, bukankah saya mengatakan bahwa Tuan Ye akan baik-baik saja? Mengikuti Tuan Ye, makan daging dan minum sup sangat mudah, kata Cusi sambil tertawa lebar. Terlalu luar biasa. Apakah kalian mendengar sebelumnya atau tidak? Tuan Ye berkata untuk mengambil nyawanya dalam waktu 100 napas. Itu adalah ahli alam pelintas ilahi yang tinggi dan besar. Tuan Ye baru saja menerobos ke Solsi dan akan menjadi ahli alam pelintas ilahi. Zhu Changzi juga bersemangat saat mengatakan ini. Tiba-tiba, Sangguan Yunrong berkata dengan raungan, "Dasar hewan rendah, kamu mencari mati, kaulah yang memaksaku." Aura Sangguan Yunrong tiba-tiba meletus, tubuhnya memancarkan aura cahaya merah. Seni haus darah aura Sangguan Yunrong tiba-tiba meroket, kecepatan dan kekuatan ofensifnya meningkat pesat. Meskipun wilayah kultivasinya telah turun, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Yang lebih terkutuk adalah kecepatannya benar-benar melonjak dalam sekejap mata dan mengejar kecepatan cahaya putih. Cahaya putih juga tidak menyangka Sangguan Yunrong ini sebenarnya masih punya kartu untuk dimainkan. Untuk sementara, dia terpaksa jatuh berulang kali. Pertukaran dua orang itu seperti percikan api yang terbang dari batu api. Kehebatan visual orang biasa tidak bisa mengejar kecepatan dua orang itu. Sangguan Yunrong mengirim cahaya putih terbang keluar dengan pukulan tetapi tidak terus mengikuti setelah mendapat kemenangan. Sebaliknya, dia meminjam kekuatan pantulan dari pukulan ini untuk melarikan diri dengan kecepatan yang lebih tinggi. Ye Yuan, kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Saat kondisiku pulih ke puncak, aku akan datang dan mencarimu lagi. Sosok Sangguan Yunrong terbang menjauh, hanya menyisakan satu kalimat ini. Cahaya putih melihat pandangan jauh ke belakang Sangguan Yunrong dan tidak bisa menahan rasa jengkel. Dengan pergumulan ini, bahkan jika kecepatannya lebih cepat, dia juga tidak bisa mengejar Sangguan Yunrong. Sangguan Yunrong baru saja merasa senang dengan dirinya sendiri ketika sebuah suara terdengar di samping telinganya, sepertinya berasal dari dunia bawah. Mengapa begitu ingin pergi? Saya melampaui kesengsaraan petir dua warna dan belum punya waktu untuk menyambut Anda. Sangguan Yunrong merasakan kulit kepalanya kesemutan. Suara siapa itu jika bukan suara Ye Yuan? Sosoknya berhenti tiba-tiba, dan dia berbalik untuk melihat, tapi dia bahkan tidak dapat melihatnya. Sudah berhenti mencari, aku di sini, kata Ye Yuan dengan dingin. Jantung Sangguan Yunrong berdebar kencang, berbalik sekali lagi, dia benar-benar melihat Ye Yuan berdiri tepat di depannya. Tidak tahu sejak kapan, Ye Yuan benar-benar berlari di depannya. Hati Sangguan Yunrong tenggelam ke dasar, karena Ye Yuan bisa berlari di depannya. Itu berarti gerakannya bahkan lebih cepat darinya. Ingin lari, mungkin sudah tidak ada kesempatan, kecuali, dia tidak tahu bagaimana dia memeras otaknya. Ye Yuan baru saja menerobos ke alam laut jiwa tingkat pertama. Tidak, tunggu, Ye Yuan sebenarnya langsung mencapai alam laut jiwa tingkat ketiga. Sangguan Yunrong tiba-tiba teringat sesuatu, ekspresinya berubah dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Origin Spirit Nine Transformations. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, sepertinya kamu masih cukup berpengetahuan, itu benar, tepatnya Origin Spirit Nine Transformations. Sekarang, apakah Anda masih memiliki kata-kata terakhir? Tapi bagaimanapun juga, aku tidak akan membantumu untuk memenuhinya. Wajah Sangguan Yunrong menoleh ke belakang, dan dia berkata dengan ganas, ingin membunuhku, itu juga harus menghancurkan gigimu. Sangguan Yunrong secara alami tidak mau pasrah pada takdir, dia langsung mengumpulkan sejumlah besar energi esensi langit dan bumi. Bahkan jika alam kultivasinya telah dihancurkan, Sangguan Yunrong masih seorang ahli alam pelintas ilahi. Keributan ini benar-benar keterlaluan.
Telapak iblis haus darah, serangan mengerikan melolong ke arah Ye Yuan. Ye Yuan juga melepaskan gerakannya dengan tidak tergesa-gesa, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan gerakan Sangguan Yunrong. Pembantaian gerakan api naga sejati, naga kolosal merah menyala membawa kekuatan yang menakutkan dan menyerang Sangguan Yunrong. Pukulan ini adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat daripada saat Ye Yuan berada di alam transformasi laut, itu bahkan lebih kuat dari telapak tangan naga melingkar Heaven Devastating. Di bawah tatapan ketakutan Sangguan Yunrong, naga kolosal itu langsung melahap kekuatan telapak tangannya, lalu menerkam ke arahnya. "Aoh, Ye Yuan, tidak mudah bagimu untuk melarikan diri semudah ini." Di ambang kematian, Sangguan Yunrong berjuang untuk berteriak. Pembantaian gerakan api True Dragon Carnage mendarat di tubuh Sangguan Yunrong tanpa helangan, langsung meledakkannya menjadi daging cincang. Kekuatan satu kepalan sangat menakutkan, tepat pada saat ini, gumpalan udara hitam melayang di depan Ye Yuan. Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia melambaikan tangannya, ingin mengibaskannya. Namun, gumpalan udara hitam itu mengabaikan energi esensinya dan langsung masuk ke telapak tangannya, membentuk tanda hitam. Alis Ye Yuan berkerut dan dia bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan kutukan Sangguan Yunrong ini benar-benar tidak meninggalkan kedamaian bahkan ketika dia mati. "Kakak laki-laki, maaf soal itu." Cahaya putih sudah datang ke sisi Ye Yuan saat ini dan berkata dengan malu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, sudah bagus 100 napas waktu. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Benar-benar tidak menyangka bahwa memurnikan satu tulang harimau benar-benar dapat membuatmu langsung menembus ke puncak tier 4. Maju selangkah lagi dan Anda akan dapat melampaui kesengsaraan dan mengambil bentuk." "Haha, kakak tidak tahu betapa gelisahnya aku ketika melihat tulang harimau itu. Itu adalah puncak tulang harimau tier 4 harimau api hitam. Bagi manusia, itu hanya bisa memurnikan menjadi beberapa pil obat, tapi bagiku, itu adalah harta alam yang tak ternilai harganya. Ketika melihatnya, aku menyambarnya tanpa ragu," kata cahaya putih. Ye Yuan mengingat skenario cahaya putih menyambar tulang harimau saat itu dan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. "Baiklah, karena kamu telah menembus ke puncak tingkat 4, tunggu sampai aku mengumpulkan tanaman obat untuk pil pengubah bentuk, kemudian aku akan membantumu menembus ke tingkat 5, kata Ye Yuan. Cahaya putih melompat kegirangan saat mendengar itu. "Haha, saya tahu bahwa kakak adalah yang terbaik, terima kasih banyak, kakak." Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Untuk apa kamu masih bersikap sopan padaku? Baru saja, jika bukan karena kamu yang menerobos, aku mungkin tidak akan memiliki cara untuk berdiri di sini baik-baik saja sekarang." Ye Yuan dan Cahaya Putih, keduanya, sedang mengobrol, ketika para seniman bela diri dunia Gale Ganas itu melihat ahli alam pelintas ilahi di pihak mereka dibunuh dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin mereka masih memiliki pikiran untuk bertarung? Mereka langsung lari tunggang langgang. Cusi dan yang lainnya juga berkumpul saat ini. Ye Yuan menangkupkan tangannya ketika melihat mereka dan berkata, "Terima kasih banyak, semuanya." Cusi berulang kali berkata tidak berani. "Apa yang Tuan Ye katakan di sini? Hidup kami semua diselamatkan oleh Tuan Ye. Tanpamu, kami tidak mungkin kabur dari Crimson Light City sama sekali. Selain itu, kami juga tidak membantu Anda sama sekali, sebaliknya. Kami membiarkan Tuan Ye melihat lelucon." Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Baiklah semuanya, singkirkan ucapan sopan itu. Kita tidak boleh berlama-lama di tempat ini. Tuan Kota, Cusi, kalian cepat dan bawa seniman bela diri Crimson Light City dan pergi." Bab 622, kata-kata Ye Yuan membuat Cusi dan yang lainnya terpana. "Tuan Ye, apa maksudmu? Apakah kamu tidak akan kembali bersama kami?" Cusi berkata dengan bingung. Ye Yuan mengungkapkan tanda hitam di tangannya untuk dilihat semua orang, menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, "Sangguan Yunrong itu menanamkan kutukan jiwa dewa padaku sebelum meninggal. Pakar alam pelintas ilahi dari dunia Gale Ganas pasti bisa melacakku berdasarkan kutukan ini. Pakar alam pelintas ilahi itu mungkin sudah dalam perjalanan. Jika aku mengikuti kalian, kalian tidak bisa kabur. Sasaran mereka adalah aku. Selama aku tidak bersama kalian, kalian semua harus dapat melarikan diri dengan sukses." Ketika semua orang melihat tanda hitam di tangan Ye Yuan, mereka tanpa sadar menarik napas dingin. "Ini, lalu kamu pergi sendiri. Bukankah itu terlalu berbahaya?" Zhu Changzi berkata dengan cemas. "Ya, kita juga segera memberitahu aliansi dan biarkan mereka mengirim ahli untuk bertemu dengan kita," kata Qin Yan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudah terlambat, baiklah, jangan bertele-tele, kalian bergegas dan segera berangkat. Saya punya cara sendiri untuk menghindari kejaran mereka." Zhu Changzi masih akan mengatakan sesuatu tetapi ditahan oleh Cusi yang berkata, "Kita hanya akan menjadi beban Tuan Ye dengan mengikutinya. Jika dia pergi sendirian, dia mungkin lebih aman. Baiklah, ayo pergi."
Setelah semua orang pergi, Yuan Fei membawa Sangguan Lingyun di depan Ye Yuan dan berkata, "Tuan muda, bagaimana menghadapi orang ini?" Ye Yuan berkata dengan dingin, "Bunuh dia." Ekspresi Sangguan Lingyun berubah, dan dia berkata dengan kejam, "Ye Yuan, bahkan jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati dengan mengerikan. Paman Rong telah menanam kutukan jiwa dewa, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung dunia, kamu juga akan dibunuh oleh kepala keluarga." Ye Yuan tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir. Hanya kutukan jiwa dewa kecil. Itu saja, ini sedikit merepotkan, tapi untuk mengambil nyawaku, itu masih kurang." Dengan sangat cepat, Yuan Fei menyingkirkan Sangguan Lingyun. Jenius muda dunia Gale ganas dari generasinya jatuh begitu saja. "Kakak, kemana kamu pergi sekarang?" Cahaya putih bertanya. "Hutan tak berujung," kata Ye Yuan tanpa ragu-ragu. Di kapal roh beberapa juta mil jauhnya dari Crimson Light City, tanda hitam tiba-tiba muncul di telapak tangan Ding Liang. Melihat tanda hitam ini, alis Ding Liang berkerut. Ini adalah kutukan jiwa dewa Sangguan Yunrong. Dia tahu bahwa Sangguan Wenrui mengirimku untuk memburu Ye Yuan, jadi dia mengirimkan tanda itu kepadaku. Sepertinya Sangguan Yunrong dan Lan Sun sudah jatuh. Mungkinkah Ye Yuan membunuh mereka? Itu sangat tidak mungkin. Menurut berita yang dikirim sebelumnya, Ye Yuan harus melampaui kesengsaraan untuk menerobos ke alam laut jiwa. Bahkan jika dia berhasil menerobos, itu juga tidak mungkin menjadi tandingan Sangguan Yunrong. Mungkinkah ada orang yang lebih kuat di Crimson Light City? Tapi kalau memang seperti itu, kenapa tidak ada berita yang dikirim dari sana? Ding Liang tidak tahu setelah memeras otaknya dan bingung tentang situasi Crimson Light City. Tanda kutukan ini hanya respon kabur, itu tidak akan mengirimkan semua informasi. Berdasarkan tanda kutukan ini, Ding Liang dapat menemukan Ye Yuan, tapi dia tidak tahu apakah target pengejaran ini adalah Ye Yuan atau bukan. Tapi melihat intel yang saat ini dipahami, jelas, kecurigaan Ye Yuan adalah yang terbesar. "Persetan, selama saya menangkap orang ini, saya akan tahu siapa dia. Semoga orang ini benar-benar Ye Yuan. Itu akan menyelamatkan saya dari banyak masalah." Sangat disayangkan bahwa penyiapan di sana telah mencapai waktu kritis tetapi terus mentransfer tenaga kerja tanpa henti. Ini benar-benar merepotkan. "Ye Yuan, aku tahu bahwa kamu bukanlah sesuatu yang ada di kolam saat itu. Tapi bukankah kebangkitanmu sedikit terlalu cepat juga?" Tiba-tiba, alis Ding Liang berkerut. Dia menemukan bahwa Ye Yuan saat ini sedang melaju ke arah selatan dengan kecepatan ekstrim. "Heh, berusaha untuk lari, bagaimana bisa begitu mudah, dengan tanda kutukan ini? Bahkan jika kamu lari ke ujung dunia, bagaimana kamu bisa lolos dari telapak tanganku?" Ding Liang mengerahkan kapal roh artefak yang mendalam dengan gerakan dan mengejar ke arah selatan dengan kecepatan luar biasa. Bagi manusia, hutan tak berujung sangat berbahaya, tapi selama kekuatan seseorang cukup kuat, mereka masih bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk terbang. Tapi di hutan tak berujung, ada wilayah yang dikenal sebagai zona kematian terlarang. Bahkan para ahli puncak alam pelintas ilahi juga tidak berani masuk, terlepas dari apakah itu melalui darat atau melalui langit. Luas total wilayah ini sangat luas, tetapi memiliki perbatasan. Menuju ke selatan 10.000 mil dari domain utara adalah perbatasan zona kematian terlarang ini. Zona kematian terlarang ini membentang sejauh 100.000 mil. Hanya di luar radius 100.000 mil inilah area yang bisa dilalui manusia. Tentu saja, ukuran hutan tak berujung jauh dari 100.000 mil, jadi area yang bisa dimasuki manusia masih sangat luas. Kalau tidak, selatan dan utara, dua wilayah, benar-benar akan terisolasi seumur hidup. Dan tujuan Ye Yuan saat ini adalah zona kematian terlarang ini. Meskipun dia tidak tahu siapa yang akan dikirim oleh dunia Gale ganas untuk memburunya, Ye Yuan berani memastikan bahwa itu setidaknya harus menjadi ahli alam pelintas ilahi tingkat menengah. Ahli seperti itu, dia tidak bisa mengalahkan orang itu apapun yang terjadi. Jika dia ingin hidup, dia hanya bisa memaksa dirinya sendiri ke dalam situasi tanpa harapan tanpa jalan keluar sehingga dia akan melawan dengan putus asa. Pada saat Ye Yuan datang ke wilayah 3.000 mil, dia sudah menyingkirkan perahu roh dan berjalan kaki. Karena perahu roh mengejar kecepatan, kekuatan pertahanan mereka umumnya sangat lemah. Begitu mereka memasuki wilayah binatang iblis peringkat tinggi, sangat mudah untuk menderita serangan binatang iblis tipe terbang. Jika perahu roh rusak karena ini, maka kerugiannya melebihi keuntungannya. Tapi di sepanjang jalan, kemajuan Ye Yuan agak cepat. Dengan cahaya putih mengikutinya dan mengeluarkan kekuatan binatang suci, semua binatang buas tunduk di sepanjang jalan. Kekuatan itu mengintimidasi hutan seperti auman harimau sepanjang perjalanan. Haha, bagus, meskipun tubuh cahaya putih menjadi besar, dia masih memiliki watak anak-anak. Menggoda binatang iblis peringkat rendah itu, dia merasa sangat bangga tentang dirinya sendiri.
Ye Yuan terkekeh saat melihat situasinya dan berkata, "Klan Harimau Putih Hemu adalah raja dari semua binatang buas, tapi lihat dirimu, sangat kekanak-kanakan." "Hehe, kakak, kamu tidak tahu betapa sulitnya bagiku dan ibuku untuk bertahan hidup di hutan tak berujung. Jika bukan karena bertemu denganmu, aku bahkan tidak akan bisa mengalahkan piton awan mengalir 7 warna itu. Apalagi berbicara tentang menjadi raja dari semua binatang buas, sekarang kekuatanku meningkat. Kembali ke hutan tak berujung lagi adalah membuat semua yang menindas keluargaku sebelumnya bersujud." Meskipun Cahaya Putih mengatakan ini sambil menyeringai, dalam kata-katanya mengungkapkan beberapa kesedihan. Ketika Ye Yuan mendengar Cahaya Putih berkata demikian, dia juga dipenuhi dengan perubahan emosi. Mengingat ketika dia bertemu Cahaya Putih saat itu, Cahaya Putih masih sangat kecil dan belum dewasa seperti sekarang. Beberapa tahun telah berlalu, sekarang, Cahaya Putih sudah tumbuh menjadi raja sejati dari semua binatang. Dia kembali ke hutan tak berujung lagi untuk mendapatkan kembali wajahnya juga sesuatu yang masuk akal. Di masa depan, kita bersaudara akan menjadi dewasa bersama. Kita akan membuat semua orang yang menindas kita untuk datang dan bersujud di hadapan kita." Ye Yuan juga berkata dengan perasaan yang besar dan luhur. Haha, itu tentu saja. Aku, binatang suci ini, ditambah kakak laki-laki, monster aneh ini, siapapun yang menabrak kita harus tunduk juga. Cahaya Putih berkata sambil tertawa lebar. "Ye Yuan, ini sebenarnya kamu. Anda benar-benar membunuh Sangguan Yunrong. Benar-benar luar biasa. Namun, hari ini, Anda tidak akan memiliki keberuntungan seperti sebelumnya." Tepat pada saat ini, Ding Liang yang sedang dalam pengejaran akhirnya berhasil menyusul. Bab 623, menjelang kedatangan Ding Liang, Ye Yuan tidak terlalu bingung. Bukannya dia tidak khawatir, tapi dia berpura-pura tidak peduli. Jika dia tidak khawatir, mengapa dia menerobos masuk ke zona kematian terlarang yang menakutkan ini? Sungguh, musuh bertemu di jalan sempit, tidak menyangka bahwa tanda kutukan Sangguan Yunrong benar-benar diberikan kepadamu, kata Ye Yuan dengan sangat acuh tak acuh. Ketika Ding Liang melihat sikap Ye Yuan, dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu berpura-pura santai? Kamu tidak berpikir bahwa kamu masih bisa melarikan diri dari tanganku kali ini kan?" Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Bahkan Zhao Tianyin tidak bisa menahanku dan bahkan perlu bersujud dan mengakui kesalahannya di depanku. Hanya orang sepertimu yang ingin membuatku tetap tinggal." Ekspresi Ding Liang berubah, wajahnya langsung menjadi hitam seperti dasar pot. Pertarungan ibu kota pusat, yang mengetahui hasilnya hanyalah dia, Ding Liang, dan orang-orang dari garis keturunan Star Abyss. Pertarungan itu bukan hanya aib Kaisar Angin yang mulia, itu juga memalukan semua seniman bela diri dunia Gale Ganas. Kaisar Angin yang tak terkalahkan benar-benar bersujud ke arah bocah alam formasi kristal. Itu adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Kamu tutup mulut untukku, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku lebih rendah dari manusia." "Hehe, kalau begitu kamu benar-benar tidak akan bisa menjadi manusia hari ini, Anda hadir pada hari itu. Anda harus tahu bahwa saya memiliki pembantu yang kuat bukan?" Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Ekspresi Ding Liang berubah saat dia mengingat wanita menakutkan itu pada hari itu. Bahkan Kaisar Angin tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan di bawah tangannya. Kengerian wanita itu bisa dibayangkan. Tapi dia ingat kata-kata Kaisar Angin lagi. Kaisar Angin mengatakan bahwa wanita itu dekat dengan Ye Yuan karena memiliki masalah. Ini sebenarnya menyebabkan sarafnya sedikit mereda. Apakah dia benar-benar ada? Mengapa Anda tidak memanggilnya agar saya melihatnya?" Ding Liang berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan diam-diam terkejut. Mungkinkah Ding Liang ini mengetahui sesuatu? Bagaimana dia bisa tahu bahwa dalam kecelakaan yang timbul dari banyak penyebab, Ding Liang juga dianggap telah mencapai sasaran secara kebetulan. Kondisi Yue Mengli saat ini hanya muncul untuk sedikit mengintimidasi orang. Dia tidak menyangka bahwa Ding Liang ini tidak terkecoh sama sekali. Tapi Ye Yuan jelas tidak akan menyerah begitu saja. Dia berkata dengan dingin, "Li Er, seseorang ingin bertemu denganmu. Tunjukkan dirimu untukku kalau begitu." Di bawah tatapan ngeri Ding Liang, Yue Mengli benar-benar muncul. "Terakhir kali, aku mengampuni hidupmu. Tidak kusangka kamu masih belum tahu apa yang baik untukmu." Yue Mengli melotot marah dan berkata, dan dia segera akan mengumpulkan energi esensi surga dan bumi. Melihat Yue Mengli, kulit kepala Ding Liang benar-benar meledak. Bagaimana mungkin dia masih peduli untuk membunuh Ye Yuan? Dia berbalik dan melarikan diri dengan putus asa dengan sekuat tenaga. Ding Liang berharap orang tuanya memberinya sepasang sayap agar dia bisa terbang lebih cepat. Ding Liang adalah ahli alam pelintas ilahi tingkat ke-8. Dalam sekejap, dia sudah terbang beberapa ratus mil jauhnya. Tiba-tiba, Ding Liang terkejut dan menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jika kecantikan yang mencolok itu benar-benar ingin membunuhnya, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Juga,
Jika wanita itu benar-benar sekuat itu, mengapa Ye Yuan juga pergi jauh ke tempat yang berbahaya? Dia merasa dipermainkan oleh orang ini, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi. Wanita itu pasti tidak bisa membantu Ye Yuan. Kalau tidak sekarang, 100 dari dia akan mati juga. Merasakan tanda kutukan lagi, Ye Yuan benar-benar melesat seperti angin ke arah yang berlawanan. Ding Liang, sebagai eselon atas dunia First Gale, tidak asing dengan Endless World. Dia tahu bahwa tempat sekitar 2000 mil di depan adalah zona kematian terlarang. Dia mengerti bahwa ini adalah Ye Yuan yang ingin memaksakan dirinya ke dalam situasi putus asa sehingga dia bisa mempertaruhkan semuanya. Dengan pergumulan ini, kedua belah pihak langsung berpisah hampir 1000 mil. Bocah sialan, Ding Liang mengertakkan gigi dan meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, mengejar Ye Yuan. Kakak, kecepatan gerakan orang ini terlalu cepat, cahaya putih berkata dengan cemas saat dia berlari. Meskipun keahlian Flowing Light White Tejas seperti kilat, ranah kultivasi Ding Liang jauh lebih tinggi daripada milik mereka, kecepatan gerakannya secara alami jauh lebih cepat dibandingkan dengan mereka juga. Meskipun Ye Yuan menggunakan trik untuk menakut-nakuti Ding Liang, kecepatan reaksi orang ini masih cukup tinggi. Dia benar-benar mengejar begitu cepat. Kamu hanya peduli untuk berlari ke depan. Serahkan sisanya padaku, kata Ye Yuan. Kakak, kamu harus berhati-hati. Kedua orang itu melaju seperti angin sambil berkomunikasi bagaimana menghadapinya. Dalam sekejap, mereka berlari beberapa ratus mil. Tapi seberapa cepat kecepatan Ding Liang, hanya dalam waktu sesingkat ini, dia sudah menyusutkan jarak antara kedua belah pihak menjadi hanya jarak 200 mil. Kekuatan kedua belah pihak terlalu kuat. Tempat-tempat yang mereka lewati, bahkan binatang iblis tingkat 4 harus memberikan jalan kepada mereka. Kamu Yuan, tunggu sampai orang tua ini menyusulmu, aku harus menguliti kulitmu dan mencabut tendonmu untuk bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Ding Liang sangat marah sampai batasnya, dibodohi oleh Ye Yuan, bagaimana mungkin monster tua ini tidak marah? Jika kamu memiliki kemampuan, maka kejar sampai ke zona kematian terlarang, Ye Yuan menjawab. Nak, jangan sombong, jika Anda memiliki kemampuan, larilah ke dalam terlebih dahulu sebelum berbicara. Orang tua, kamu jangan sombong, jika Anda memiliki kemampuan, kejar dulu sebelum berbicara. Kaki kedua orang itu tidak mereda sedetik pun, tetapi mulut mereka mulai bertengkar. Melihat celah kedua belah pihak semakin mengecil, aura Ding Liang sudah naik ke puncak. Bahkan ketika dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, Ye Yuan juga bisa merasakan tekanan yang mengerikan dari pihak lain. Sepertinya bajingan tua ini benar-benar marah padanya. 200 mil, 100 mil, 50 mil. Kesenjangan kedua belah pihak semakin kecil, sementara jarak Ye Yuan dari zona kematian terlarang juga semakin berkurang. Akhirnya, ketika masih ada beberapa mil jauhnya dari zona kematian terlarang, Ding Liang berhasil mengejar Ye Yuan. Cahaya putih, pergilah. Ye Yuan sudah tidak punya waktu untuk menyimpan cahaya putih ke dalam pagoda langit luas saat ini. Dia hanya bisa membiarkannya memasuki zona kematian terlarang terlebih dahulu. Adapun apa yang dimiliki zona kematian terlarang ini, Ye Yuan juga tidak tahu. Mungkin ini adalah jalan bertahan hidupnya, atau mungkin sebenarnya itu adalah gerbang kematiannya. Sebenarnya, Ye Yuan sudah lama memikirkannya dengan jelas. Sejak dia dihidupkan kembali, dia memang terjalin dengan takdir yang hebat. Beberapa insiden situasi tanpa harapan, dia mengubah semua bahaya menjadi aman. Mungkin yang disebut zona kematian terlarang ini adalah jalan bertahan hidupnya juga. Oleh karena itu, itulah mengapa Ye Yuan bersedia mengambil risiko. Di bawah instruksi Ye Yuan, cahaya putih melompat dan menghilang. Dan Ye Yuan sendiri tiba-tiba berbalik dan menatap Ding Liang dengan dingin. Bocah busuk, bersiaplah untuk mati. Ding Liang tidak ragu sedikit pun. Langsung saja, itu adalah serangan terkuatnya. Ye Yuan juga tidak ragu sama sekali. Dia langsung mengambil jimat ledakan dan melemparkannya ke Ding Liang. Ding Liang awalnya menyerang dengan marah dan sudah menghitung bahwa Ye Yuan pasti sudah mati. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan tiba-tiba mengeluarkan senjata yang begitu kuat. Void Escape Thunderous Explosion Talisman ini setara dengan serangan puncak alam pelintas ilahi. Kekuatan-kekuatannya bisa dibayangkan. Tapi Ye Yuan juga tahu bahwa Ding Liang ini adalah ahli pelintas ilahi tingkat ke-8. Untuk Void Escape Thunderous Explosion Talisman ini ingin membunuhnya, itu masih sedikit kurang. Jadi setelah dia membuang Void Escape Thunderous Explosion Talisman, Ye Yuan segera berbalik dan berlari dengan gila. Tidak banyak energi esensi yang tersisa di tubuhnya saat ini, tapi tubuh fisik Ye Yuan saat ini juga sangat tangguh. Bahkan tanpa dukungan energi esensi, berlari selama beberapa hari dan malam juga tidak menjadi masalah. Dampak besar terdengar. Erangan teredam Ding Liang datang dari belakang Ye Yuan, tapi Ye Yuan bahkan tidak menoleh ke belakang.
berlari menuju zona kematian terlarang. Di depan ada kabut tebal. Ye Yuan tidak ragu sedikit pun, langsung terjun ke dalam kabut. Bab 624, Ding Liang tiba-tiba memukul sebuah telapak tangan, menghancurkan pohon besar di sampingnya menjadi berkeping-keping. Bisa dilihat betapa besar kemarahan di hatinya. Menghitung semuanya dan dia masih tidak bisa memprediksi bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki Void Escape Thunderous Explosion Talisman. Kali ini, dia tidak hanya tidak menangkap Ye Yuan, dia bahkan membiarkan dirinya menderita luka yang cukup parah. Padahal sebelumnya dia bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa Ye Yuan tidak dapat melarikan diri kali ini. Pada akhirnya, dia masih melarikan diri. Menghadapi lapisan demi lapisan kabut tebal di depan, Ding Liang agak menyusut ke belakang. Dia tahu bahwa di balik kabut tebal ini adalah tanah terlarang seniman bela diri manusia. Bahkan ahli puncak alam pelintas ilahi juga tidak akan keluar lagi saat memasuki zona kematian terlarang ini. Pastinya, mereka memang kembali. Hanya saja yang kembali hanyalah mayat. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh dunia Gale Ganas, zona kematian terlarang ini adalah tempat paling menakutkan di Endless World. Bahkan yang mulia juga tidak berani melangkah masuk. Sebelum berangkat, Zhao Tianyin berulang kali menasihati beberapa dari mereka tentang dua hal. Salah satunya adalah untuk tidak memprovokasi binatang iblis hutan tak berujung, dan yang terpenting, untuk tidak memasuki zona kematian terlarang. Masalah adalah dia harus memastikan untuk membunuh Ye Yuan. Sekarang, kedua hal ini sebenarnya secara ajaib tumpang tindih. Kemudian, bisakah zona kematian terlarang ini membunuh Ye Yuan? Ding Liang merenungkan, tempat di mana bahkan yang mulia tidak berani menginjakan kaki. Ye Yuan tidak mungkin bertahan bukan? Ding Liang tiba-tiba teringat sesuatu, menjulurkan tangannya dan melihat tanda kutukan di tangannya. Ekspresinya tidak bisa tidak berubah, dia benar-benar kehilangan koneksi ke tanda kutukan Ye Yuan. Zona kematian terlarang ini benar-benar tidak normal, untuk benar-benar dapat memotong respon antara tanda kutukan. Kutukan jiwa ilahi ini sangat jahat, itu seperti belatung yang menyerang tulang. Selama orang yang terkena kutukan itu tidak mati, kutukan ini tidak akan pernah hilang. Bahkan Ding Liang, pakar pelintas ilahi tingkat ke-8 ini, tidak mampu menghentikan respons ini, tapi zona kematian terlarang ini bisa. Persetan, saya hanya bisa menunggu di sini dan tidak melakukan apa-apa. Bocah ini benar-benar aneh. Jika dia benar-benar bisa keluar dari sana, maka itu tidak akan mudah ditangani. Selama dia meninggalkan zona kematian terlarang, kemanapun dia berjalan, aku akan bisa merasakannya. Ding Liang membuat keputusan dengan sangat cepat. Cahaya putih, kamu di mana? Dalam kabut tebal, Ye Yuan berulang kali memanggil nama cahaya putih, namun tidak mendapat respon apapun. Di depan matanya benar-benar hamparan kekaburan, tidak ada yang bisa dilihat sama sekali. Sepanjang jalan sampai Ye Yuan berjalan sepanjang hari dalam kabut tebal ini, dia akhirnya memastikan dua hal. Salah satunya adalah dia terpisah dari cahaya putih. Hal lain adalah, dia tersesat. Kabut tebal ini tampaknya sangat luas, tidak peduli bagaimana dia berjalan, dia tidak bisa mencapai ujungnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman Ye Yuan, dia juga tidak tahu apa kabut tebal ini. Tapi Ye Yuan bisa memastikan satu hal, kabut tebal ini sedang melahap energi esensi di dalam tubuhnya. Satu hari satu malam ini, Ye Yuan tidak melakukan apa-apa sama sekali, tetapi energi esensi di tubuhnya sebenarnya hanya tersisa 2/3 dari aslinya. Pada tingkat ini, masih ada waktu 3 hari, dan kemudian energi esensi dalam tubuhnya akan benar-benar habis. Sedikit ini, Ye Yuan tidak terlalu khawatir. Keluar kali ini, dia membawa pil obat yang cukup padanya dan benar-benar mampu bertahan untuk waktu yang sangat lama. Yang dikhawatirkan Ye Yuan adalah dia akan tersesat dalam kabut tebal ini selamanya. Itu adalah hal yang paling menakutkan, kabut tebal ini sepertinya tidak memiliki apa-apa, tapi itu masih mematikan, seolah-olah hanya ada Ye Yuan yang tersisa di seluruh dunia, dan kabut tebal ini. Perasaan semacam ini hampir membuat orang merasa putus asa. Pantas saja orang-orang di Endless World menyebut tempat ini sebagai zona kematian terlarang. Bahkan jika para ahli puncak alam pelintas ilahi masuk, menghadapi kabut abu-abu yang tak terbatas ini, mereka mungkin akan menjadi gila pada akhirnya juga. Bahkan jika Anda memiliki kemampuan magis yang tak tertandingi, Anda juga tidak dapat menemukan jalan untuk memberikan ventilasi. Selain itu, sangat jelas bahwa semakin banyak Anda mengeluarkan energi esensi, semakin cepat Anda mati. Dalam kabut abu-abu, kemanapun Anda berjalan, semua pemandangannya persis sama, semua bentangan kekaburan. Sama sekali tidak ada cara untuk membedakan tempat yang baru saja Anda lewati. Di bawah lingkungan seperti itu, ingin keluar dari kabut tebal adalah hal yang mustahil. 2 hari penuh, Ye Yuan berjalan seperti ini, sepertinya tanpa tujuan. Saat dia berjalan, di depan matanya selamanya hamparan abu-abu kabur. Selama periode ini, Ye Yuan mengonsumsi pil obat,
memulihkan energi esensinya ke kondisi optimal. Namun saat ini, energi esensinya hanya tersisa 2/3 lagi. 2 hari kemudian, Ye Yuan akhirnya tidak bisa berjalan lagi. Dia tiba-tiba berhenti, menyilangkan kakinya dan duduk, dan benar-benar mulai memvisualisasikan formula kata Lin. Kabut tebal ini bukanlah formasi arai, tapi aku merasa bahwa aku terus berputar-putar, sepertinya aku telah berjalan selama 2 hari 2 malam dan sepertinya telah berjalan sangat jauh. Tetapi sebenarnya, saya tidak berjalan terlalu jauh sama sekali, bahkan dengan alam hatiku mempertahankan keadaan hati seperti air tenang, ia juga tidak bisa melihat menembus kabut tebal ini. Karena itu masalahnya, maka aku hanya bisa menerobos alam hati untuk mencari pemecahan dari situasi tanpa harapan. Meskipun tempat ini tidak menyerang langsung, kabut tebal ini adalah musuh terbesar Ye Yuan. Zona kematian terlarang benar-benar bukan reputasi yang buruk. Dengan pengetahuan dan pengalaman Ye Yuan, dia sebenarnya tidak bisa menemukan petunjuk sedikit pun setelah berjalan selama 2 hari 2 malam. Tapi Ye Yuan memiliki perasaan supernatural yang samar, dan itu adalah dia telah berjalan berputar-putar selama ini. Ini hanya terdeteksi samar-samar olehnya saat berada di bawah alam hati seperti air tenang. Dapat dilihat bahwa jika tidak ada batas alam hati yang sangat tinggi, bahkan jika kultivasi Anda lebih tinggi, hanya menunggu kematian di sini. Bahkan jika alam hati Ye Yuan sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi, itu juga membutuhkan 2 hari penuh untuk memiliki sedikit kesadaran kabur. Terlihat bahwa ketenaran negeri yang berbahaya ini benar-benar bukan lelucon. Teror dari zona kematian terlarang ini benar-benar melampaui semua kesulitan yang dihadapi Ye Yuan sejak dia dihidupkan kembali. Karena kesulitan yang dia temui kali ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia selesaikan bahkan dengan pengetahuan yang dia bawa dari kebangkitan. Apa yang paling ditakuti orang adalah hal yang tidak diketahui, tidak terkecuali Ye Yuan juga. Ketika semua pengetahuannya tidak dapat digunakan, tentu saja ini adalah saat yang paling sulit baginya. Bahkan jika Ye Yuan samar-samar memiliki perasaan, dia juga tidak tahu apakah perasaannya benar atau tidak. Bahkan jika perasaannya benar, Ye Yuan juga tidak tahu apakah dia bisa menembus alam hati sebelum pil obat pemulihannya habis dikonsumsi seluruhnya. Semuanya tidak pasti, Ye Yuan tidak punya pilihan sekarang, dia hanya bisa pergi dan berjudi. Berjudi bahwa instingnya tidak salah tentu saja, ini hanya berlaku untuk Ye Yuan. Jika itu adalah seniman bela diri lain, bahkan jika Zhao Tianyin datang secara pribadi, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berjudi. Tidak peduli seberapa tinggi alam kultivasi mereka, siapa yang bisa mencapai ketinggian batas alam hati Ye Yuan? Menurut deduksi Ye Yuan, jika dia ingin melihat menembus kabut tebal ini, alam hati like still water sudah tidak memadai. Yang juga berarti bahwa dia harus menerobos ke alam hati seperti monolit, batas alam hati ini, bahkan di alam ilahi. Itu juga merupakan alam legenda, namun, Ye Yuan benar-benar tidak tahu apakah hati setenang air miliknya saat ini benar-benar mencapai puncak atau tidak. Jika dia benar-benar berhasil menerobos tetapi tidak mencapai alam hati seperti monolit, maka itu akan sangat merugikan. Secara keseluruhan, semuanya adalah pertaruhan. Bab 625, Ye Yuan berpacu dengan waktu, dia harus berhasil membentuk segel tangan kedua karakter Lin sebelum pil obatnya habis. Kesulitan bentuk pertama sudah begitu besar, apalagi bentuk kedua. Selanjutnya, berbeda dari visualisasi sebelumnya, Ye Yuan harus menghentikan visualisasi setiap 2-3 hari untuk berhenti dan mengkonsumsi pil obat untuk memulihkan energi esensi. Energi esensi yang terkuras untuk waktu yang lama akan menyebabkan kerusakan permanen pada lautan energi esensi seniman bela diri dan akan menyebabkan wilayah kultivasi mereka jatuh. Ye Yuan tidak ingin mengambil risiko seperti itu. Bentuk segel tangan kedua merupakan kelanjutan dari bentuk segel tangan pertama, tapi upaya Ye Yuan dalam membentuk segel tidak semulus itu. 2 hari berlalu dan Ye Yuan bahkan tidak bisa mencapai segel paling minimum. Apa yang divisualisasikan Ye Yuan hanyalah segel tangan yang tidak jelas, tidak ada cara untuk membentuk segel. Pengembunan dari segel tangan, meskipun hanya sedikit, hasil akhirnya juga akan gagal. Tapi Ye Yuan bahkan belum melewati ambang pintu sekarang. Segel tangan kondensasi seperti ini mengharuskannya mengeluarkan energi esensi dalam jumlah besar juga. Ini semakin mempercepat konsumsi energi esensi Ye Yuan. Kabut abu-abu ini tidak memiliki sedikit pun pengisian energi esensi. Ye Yuan hanya bisa terus memulihkan energi esensinya melalui pil obat. Dengan cara ini, kecepatan pengeluaran pil obat Ye Yuan jelas dipercepat. Ketika mencapai hari kelima, pil obat Ye Yuan sudah habis setengahnya. Pada tingkat kecepatan konsumsi seperti itu, Ye Yuan paling banyak masih bisa bertahan selama 5 hari. Mengalami begitu banyak badai dan gelombang besar, alam hati Ye Yuan telah lama menjadi tak tertandingi dari masa lalu. Menghabiskan pil obat ini, Ye Yuan bahkan tidak mengedipkan matanya, seolah-olah pil obatnya tidak terbatas.
dan semua energinya dicurahkan untuk memvisualisasikan karakter Lin. Pada hari kelima, Ye Yuan akhirnya menemukan terobosan dalam mengembunkan segel tangan. Dalam 5 hari ini, Ye Yuan lebih fokus dari sebelumnya. Segel tangan kedua dari karakter Lin yang Ye Yuan visualisasikan akhirnya menjadi jelas. Tapi ini baru permulaan. Di sisa waktu, Ye Yuan harus berusaha sekuat tenaga untuk memadatkan segel tangan ini. Ini adalah langkah yang paling penting. Memadatkan segel tangan bukanlah proses yang mudah. Setiap upaya untuk keluar darinya, sepertinya ada semacam energi tak terlihat yang mendorong kedua tangannya terpisah. Ye Yuan tidak bingung dengan masalah ini, karena dia bisa merasakannya dengan jelas sekarang, alam hatinya meningkat. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ketika mencapai hari keempat, Ye Yuan akhirnya menembus penghalang dan menyelesaikan segel tangan kedua. Alam hati Ye Yuan tampaknya telah membuka pintu air, tiba-tiba menjadi tercerahkan. Pada saat ini, Ye Yuan merasa jiwa ilahinya sepertinya akan meninggalkan tubuhnya. Perasaan semacam itu seolah-olah dia ditempatkan tinggi di awan, benar-benar santai dan tanpa beban. Pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba merasa seluruh dunia menjadi berbeda. Perasaan semacam ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jika seseorang harus menggunakan istilah untuk menarikkannya, itu adalah melihat gunung, tapi bukan gunung. Jadi, ini monolit seperti hati, heart like monolith, tak tergoyahkan oleh 8 angin, tidak mempedulikan manfaat, kemunduran, kehancuran, ketenaran, pujian, ejekan, kepahitan, dan kegembiraan. Alam hati tidak akan tergerak oleh hal-hal eksternal. Ye Yuan merasa bahwa pemahamannya tentang dunia ini jauh melampaui sebelumnya. Ini adalah dunia baru. Ye Yuan membuka kedua matanya. Kabut tebal di depan matanya masih kabut tebal dan sepertinya tidak ada bedanya. Ye Yuan tersenyum sedikit dan menutup matanya lagi. Karena matanya tidak bisa melihat menembus kabut tebal ini, maka dia harus menggunakan hatinya untuk melihat. Ye Yuan melangkah maju, hanya mengikuti kata hatinya untuk berjalan. Pada hari ke-10, saat Ye Yuan membuka kedua matanya sekali lagi, kabut tebal di depan matanya benar-benar menghilang, dia sebenarnya berada di hutan lagi. Ini, hutan tak berujung? Tidak. Tunggu, mungkinkah hutan tak berujung setelah kabut tebal dihilangkan? Meskipun pemandangannya hampir sama dengan hutan tak berujung, Ye Yuan segera menemukan aspek yang berbeda di sini. Itu adalah ketebalan energi esensi langit dan bumi berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari luar. Dapat dikatakan bahwa energi esensi langit dan bumi di tempat manapun di Endless World tidak dapat dibandingkan dengan di sini. Dengan pengalaman dan pengetahuan Ye Yuan, dia masih bisa memastikan satu hal, yaitu bahwa energi esensi langit dan bumi dunia kecil manapun tidak mungkin mencapai level di sini juga. Berkultivasi di sini, kecepatannya pasti beberapa kali lipat dari dunia luar. Ye Yuan tidak akan pernah berpikir bahwa Endless World sebenarnya masih memiliki tempat seperti itu. Ye Yuan perlahan berjalan ke depan tetapi mendecakkan lidahnya dengan takjub. Dia tidak berjalan jauh, tapi dia sudah melihat beberapa jenis obat roh tier 4. Selain itu, mereka semua adalah obat roh yang sangat berharga. Tempat ini hanyalah tanah harta karun. Ye Yuan secara alami tidak akan sopan, dengan nyaman menyimpan obat-obatan roh tier 4 itu ke dalam tasnya. Obat roh tingkat 4, itu berguna untuknya saat ini. Obat roh tingkat 4 juga merupakan barang berharga di dunia luar. Secara alami tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk membuangnya seperti sepatu usang. Selain itu, sebagai seorang alkemis berpengalaman, memanen obat roh dengan mudah adalah perilaku profesional. Namun, tepat saat Ye Yuan sedang memanen, bel alarm berbunyi. Sebuah gulungan kain sutra yang tajam dan ganas muncul di punggungnya dengan aneh dan benar-benar akan menyergapnya. Datang ke tempat asing, secara alami tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menurunkan kewaspadaannya. Sebenarnya, dia telah mempertahankan kondisi hati seperti air tenang selama ini. Tanda-tanda aktivitas halus apapun di sekitarnya tidak dapat lepas dari pengamatannya. Bukannya Ye Yuan tidak ingin tinggal di alam hati monolit, tapi dia baru saja menerobos belum lama ini, berjalan keluar dari kumpulan kabut tebal itu sebelumnya sudah menghabiskan terlalu banyak kekuatan hati. Dia tidak bisa mempertahankan kondisi hati seperti monolit untuk waktu yang lama. Tepat pada saat ini, Ye Yuan tampaknya telah menumbuhkan mata di punggungnya, tiba-tiba mengubah posisinya dan menghindari serangan mematikan ini. Namun, gulungan sutra itu mirip dengan bayangan yang mengikuti di belakang, itu mengubah sudut yang aneh di udara dan datang untuk mengganggu Ye Yuan sekali lagi. Ye Yuan sedikit terkejut di dalam hatinya, meskipun dia belum melihat dengan jelas siapa yang menyergapnya, dia dapat memastikan bahwa kekuatan penyergapan orang ini sama sekali tidak di bawahnya. Tapi Ye Yuan jelas tidak berniat menyerah, meminjam ruang yang dibuka oleh penghindaran, pukulan tiba-tiba bergemuruh.
Pembantaian gerakan api naga sejati membawa hembusan udara besar dan langsung meniup gulungan sutra itu. Yi, dari hutan, suara kebingungan samar terdengar. Orang tersebut jelas tidak mengharapkan bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya begitu kuat. Setelah satu pukulan ini, alis Ye Yuan juga merapatkan dan dia berbisik pelan, Demonic Taking Form. Yang disebut Demonic Taking Form tentu mengacu pada hewan iblis tier 5 yang mampu berubah menjadi bentuk manusia. Binatang iblis yang berubah menjadi bentuk manusia, jika mereka tidak mengeluarkan esensi iblis dengan sukarela, tidak dapat terlihat dari penampilan luar. Mereka tidak berbeda dengan manusia biasa ketika mereka bercampur dengan manusia dan hidup. Namun, begitu mereka menjalankan teknik bela diri, bentuk asli mereka akan terungkap. Meskipun binatang iblis dan manusia sama-sama mengolah energi esensi, sistem kultivasi mereka sama sekali berbeda. Binatang iblis mengintegrasikan energi esensi surga dan bumi ke dalam inti iblis. Energi esensi yang diekstraksi dan disuling disebut esensi iblis. Ada perbedaan yang sangat besar dengan energi esensi martial artis manusia, sangat mudah untuk dibedakan. Ye Yuan merasa tertekan dalam hatinya. Tidak mungkin beruntung begitu, kan? Bertemu dengan binatang iblis tahap mengambil bentuk tepat setelah masuk. Saya secara keliru masuk ke tanah yang mulia Anda. Ini benar-benar tidak disengaja. Saya harap Dao teman ini bisa menunjukkan diri. Ye Yuan membungkukkan kepalan tangannya dan berkata ke arah satu arah. Jelas, melalui serangan sebelumnya, Ye Yuan sudah menentukan posisi lawan. Bab 626, tiga sosok cantik melayang turun dari pohon besar yang menjulang tinggi, membuat Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk melirik sekilas. Setiap dari ketiga orang ini adalah kecantikan yang mengguncangkan kerajaan. Manusia yang melihat pasti akan terpesona oleh mereka. Bahkan ketika Ye Yuan melihat mereka, dia juga tidak berani benar-benar mempercayai bahwa mereka sebenarnya adalah binatang iblis yang telah mengambil bentuk. Kecantikan yang tak tertandingi di depan berkata kepada Ye Yuan dengan mata yang tajam, manusia yang berani masuk ke wilayah iblis yang dilarang oleh dewaku, harus mati. Tetapi alis Ye Yuan berkerut ketika mendengarnya, masuk ke sini untuk menghindari kejaran Ding Liang. Ye Yuan menyadari bahwa dia bersalah, tetapi berteriak membunuh segera setelah bertemu membuat Ye Yuan merasa tidak senang. Selain itu, melihat sikap ketiga orang ini, jelas tidak akan baik, kemungkinan besar, tidak peduli bagaimana dia menjelaskan, pihak lain juga tidak akan mendengarkan, kan? Bisakah ketiga wanita mendengarkan kata-kata dari hamba ini? Ye Yuan masih tidak menyerah harapan dan menahan kemarahannya, dia berkata. Dia telah menerobos wilayah orang lain pada akhirnya, jika dia tidak bisa menyerang, maka lebih baik tidak bergerak. Ye Yuan juga secara sembunyi hati waspada di hatinya. Dia bertemu dengan tiga iblis yang sudah mengambil bentuk tepat setelah memasuki. Apakah keberuntungannya baik? Ataukah kekuatan iblis di sini begitu kuat? Tidak perlu berbicara, apapun alasanmu, berani menerobos wilayah iblis yang terlarang hanya akan berakhir dengan kematian. Aku akan memberimu kesempatan. Akhiri hidupmu, kata wanita itu. Ketika Ye Yuan mendengar, alisnya tidak sadar merapatkan lebih erat lagi. Wanita ini cantik, hanya saja penampilan sombong itu membuat Ye Yuan merasa sangat tidak senang. Ye Yuan juga tidak memiliki sifat yang baik, pihak lain sudah mengatakan padanya untuk mengakhiri hidupnya. Apakah masalah ini masih bisa diselesaikan? Dia hampir tidak bisa menahan diri ketika seorang gadis yang sedikit lebih muda menunjukkan ekspresi tidak tahan dan mendesak, Kakak Yuleng, mungkin manusia ini benar-benar memiliki sesuatu yang tidak bisa dia katakan. Mengapa kita tidak mendengarnya? Gadis cantik bernama Yuleng itu mengecam, apa yang sulit diucapkan, Yusu? Apakah kamu lupa ajaran leluhur kita? Begitu manusia memasuki wilayah iblis yang terlarang, bunuh mereka tanpa kecuali. Ini, meskipun kita tidak tahu bagaimana dia melewati kabut penelan esensi, sejak dia masuk ke sini, kita harus mengikuti ajaran leluhur dan membunuhnya. Wanita yang bernama Yuleng jelas tidak masuk akal, terus-menerus membicarakan pembunuhan, yang juga membuat emosi Ye Yuan semakin memuncak. Hehe, sungguh eksekusi segera tanpa kecuali yang baik. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku, Ye Yuan berkata dengan senyuman dingin. Yuleng melihat Ye Yuan dengan pandangan merendahkan dan berkata dengan senyuman dingin. Apakah kamu pikir dengan menghindari seranganku tadi, kamu bisa lolos dengan nyawamu dari tanganku? Kamu hanya seorang anak kecil yang baru memasuki laut jiwa. Benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Baiklah, jika kamu tidak ingin melakukannya sendiri, maka aku akan mengantarmu pergi. Dia bahkan tidak melihat Yuleng melakukan apapun. Tetapi benang sutra benar-benar menuju Ye Yuan dengan cara yang aneh. Namun kali ini, baik sudut maupun kecepatannya, meningkat jauh dibanding sebelumnya. Jelas, dia juga mengakui kekuatan Ye Yuan dan tidak menahan diri. Ye Yuan hanya tersenyum dengan dingin, pedang Xuanying langsung digunakan. Pedang hujan miriat, 10.000 pedang panjang seketika terbentuk dan langsung dipotong pada benang sutra itu. Sekarang bahwa Ye Yuan telah mencapai alam laut jiwa,
mengkondensasikan bentuk esensi yang terkumpul sudah mudah baginya. Melakukan pedang hujan Myriad, tingkat teknik bela diri ini lagi, tentu saja bisa dilakukan sesuai keinginannya. Dan kekuatan pedang meningkat pesat juga, ini bisa dilihat sedikit dari penampilan luar bentuk yang terkondensasi. Kekuatan iblis tier 5 tentu saja menakutkan, meskipun pedang hujan Myriad Ye Yuan kuat, tidak dapat memutus benang sutra Yuleng, tetapi memancarkan suara benturan logam. Tetapi meskipun tidak dapat memotong sutra menjadi dua, pedang hujan Myriad Ye Yuan mengusirnya berulang kali. Melihat teknik bela diri yang Ye Yuan lepaskan dengan sembarangan begitu kuat, ekspresi Yuleng akhirnya menjadi serius. Manusia muda di depannya ini tampaknya agak luar biasa. Awalnya dia pikir Ye Yuan hanyalah seorang seniman bela diri jenius biasa, jenis yang bisa melintasi batas untuk bertarung. Tapi sekarang melihatnya, sama sekali tidak seperti itu. Dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuh sebelumnya, tetapi serangan tadi, dengan mudah menghabisi seniman bela diri laut jiwa tingkat 9, menggunakannya untuk menangani seorang anak kecil laut jiwa tingkat pertama, seharusnya menangkapnya juga sama. Siapa yang tahu bahwa anak lelaki ini hanya laut jiwa tingkat pertama, tetapi dia mengusirnya berulang kali. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Kamu, gadis, sangat tidak masuk akal, terus memaksaku, dan aku tidak akan lagi bersikap sopan." Yuleng juga baru saja masuk ke bentuk manusia, bahkan, dia bahkan lebih buruk daripada Sangguan Yunrong yang tingkat kultivasinya turun. Ye Yuan menangani dirinya masih sangat berlebihan. Hanya saja, Ye Yuan saat ini adalah seorang asing di tempat yang asing, dan dia tidak ingin menciptakan masalah. Lagi pula, meskipun ketiga orang ini adalah iblis, mereka adalah wanita cantik yang memikat. Ye Yuan telah menahan diri berulang kali juga. Jika tidak, Yuleng yang terus memprovokasi Ye Yuan akan membunuhnya sejak lama. Namun, perkataan Ye Yuan terdengar lucu sekali bagi Yuleng. Dia mengakui bahwa kekuatan Ye Yuan sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tetapi untuk berbicara tentang dia melintasi tingkat kultivasi yang besar untuk mengalahkannya, Yuleng tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Kesombongan, manusia rendahan, berani sekali mengucapkan kata-kata liar, mati, Yuleng berteriak dengan manis, benang sutra menyerang sekali lagi. Pedang terbang sutra giok kali ini, Yuleng benar-benar menggunakan kekuatan iblis tingkat 5, benang sutra itu dipenuhi dengan esensi iblis yang sangat kuat, meluncur dengan sangat lurus dan menusuk ke arah Ye Yuan. Ye Yuan memutuskan untuk memberi pelajaran sedikit pada gadis kecil ini dan membuatnya tahu bahwa tuan muda Ye tidak bisa dianggap remeh. Aura Ye Yuan tiba-tiba meletus, langsung melonjak ke laut jiwa tingkat ketiga. Pijakan surga naga melingkar, sekali Ye Yuan menjadi serius. Ekspresi Yuleng segera berubah drastis, pukulan ini terlalu kuat. Terlalu kuat sampai-sampai bisa langsung membinasakan dirinya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa pemuda laut jiwa tingkat pertama bisa mencapai tingkat membunuh iblis tingkat 5. Konsep seperti apa ini? Bentuk manusia tingkat 5 disebut ras iblis, sedangkan tingkat 4 dan di bawahnya disebut binatang iblis. Dari sinilah bisa terlihat betapa besar kesenjangan antara dua batas tersebut. Ini adalah jurang besar yang sulit dilintasi, namun, pemuda ini di depan matanya langsung melintasi jurang besar ini. Kuat, terlalu kuat, naga biru menghantam benang sutra sampai hancur satu persatu seperti mematahkan cabang mati dari pohon, kemudian menghantam langsung ke arah Yuleng. "Ah, jangan sakiti kakak Yuleng," gadis itu, Yusu, bahkan berdiri langsung di depan Yuleng, ingin menghadang serangan ini untuknya. Ye Yuan juga terkejut oleh perubahan tiba-tiba ini dan segera mengubah kekuatan telapak tangannya. Naga biru menghantam pohon besar yang bisa dirangkul oleh 10 orang dengan lengan mereka dan merobohkannya. Batang pohon besar itu langsung patah, pohon besar itu langsung tumbang. Melihat adegan ini, Yuleng sudah ketakutan sampai mukanya menjadi pucat. Apakah masih ada bekas kesombongan yang tertinggi? Jika pukulan ini mengenainya tadi, itu tidak akan sampai pada tingkat membunuhnya, tetapi luka parah, itu pasti. Dia juga tahu bahwa ini karena Ye Yuan menahan diri sedikit, atau kalau tidak, dia akan langsung menjadi korban kematian yang menyedihkan. Itu juga karena gadis kecil bernama Yusu membantu Ye Yuan mengucapkan beberapa kata sebelumnya dan membuat Ye Yuan memiliki kesan yang cukup baik padanya. Itulah mengapa dia mengubah arah serangan pada saat terakhir. Jika tidak, dia akan membuat gadis kecil bernama Yuleng menderita luka parah apapun. Ras naga, Yuleng berkata dengan rasa tidak percaya. Bab 627, Yuleng masih merasa ketakutan dalam hatinya saat ini. Dia melihat Ye Yuan, wajahnya penuh kekaguman. Tapi Yusu terlihat bingung. Pandangannya saat melihat Ye Yuan penuh dengan rasa terima kasih. Dia tahu bahwa Ye Yuan mengubah arah tenaga telapak tangan saat terakhir. Kalau tidak, dia sudah menjadi mayat sekarang. "Kakak Yuleng, apa yang kamu katakan tadi, ras naga?" Yusu bertanya dengan rasa penasaran.
Sejak tadi, Yuleng dalam keadaan kaget, dia baru kembali sadar ketika Yusu bertanya. Tidak mungkin dia salah, serangan Ye Yuan tadi benar-benar memiliki kekuatan naga yang sesungguhnya. Tapi bagaimana mungkin seorang anak manusia bisa melepaskan kekuatan naga yang sesungguhnya? Ras siluman memiliki hierarki yang ketat, 4 besar makhluk ilahi adalah ras yang berada di puncak rantai makanan. Di hadapan ras naga, hewan siluman peringkat rendah bahkan tidak berani mengangkat kepala, meskipun tingkat kultivasi mereka lebih tinggi dari ras siluman. Seperti cahaya putih, dimanapun dia pergi di hutan tanpa akhir, dia hampir tidak perlu menyerang, dan berbagai macam hewan akan tunduk, alasannya adalah darah makhluk ilahi dalam tubuhnya. Dalam ras siluman, paksaan darah kadang-kadang lebih efektif daripada tingkat kultivasi. Tidak mungkin salah, saya pernah memasuki tanah suci bersama tetua pertama dan merasakan tekanan dari ras naga sebelumnya. Itu persis sama dengan yang dia tunjukkan tadi. Tapi dia hanya seorang anak manusia, bagaimana mungkin dia bisa menjadi ras naga? Yuleng sudah kehilangan pegangan pada saat ini, berbisik-bisik. Yusu melihat Ye Yuan dengan aneh dan bertanya, "Kakak, kamu sebenarnya dari ras naga? Jika kamu dari ras naga, kamu tentu memiliki kualifikasi untuk memasuki wilayah iblis yang terlarang." Kesan Yu Yuan terhadap Yusu cukup baik, dan dia tidak sedingin dan apatis seperti Yuleng. Kalau tidak, dia tidak akan menahan diri sebelumnya. Melihat Yusu bertanya tentang hal itu, Ye Yuan berkata dengan tulus, "Bisa dikatakan bahwa saya dari ras naga, itu tidak masalah. Bisa dikatakan bahwa saya bukan, itu juga tidak masalah. Tentang seperti apa saya, terserah kalian untuk memutuskan. Tapi jika kalian ingin membunuh saya tidak akan menunjukkan belas kasihan." Di antara ketiga orang ini, Yuleng adalah pemimpin wanita yang sebenarnya. Bagaimana masalah ini akan diputuskan tentu saja perlu dia memberikan perintah. Setelah terkejut untuk waktu yang lama, Yuleng akhirnya kembali sadar dan berkata kepada Ye Yuan, Ini, saudara, urusanmu." Yuleng tidak bisa membuat keputusan. "Insiden tadi, aku telah sangat menyakiti perasaanmu. Aku harap kamu tidak akan mempermasalahkannya. Menurut aturan wilayah iblis kami, manusia benar-benar dilarang memasuki, dan masuknya kamu ke sini. Para tetua di klan sudah mengetahuinya. Tentang tindakan apa yang akan diambil, masih harus menunggu keputusan mereka. Mengapa tidak, adik kecil, kamu ikut kami kembali ke klan?" Setelah melihat kekuatan yang ditunjukkan Ye Yuan sebelumnya, dia tahu bahwa dia jauh dari sebanding dengan Ye Yuan. Baru saja, jika bukan karena Ye Yuan menunjukkan belas kasihan, bagaimana mungkin dia masih hidup saat ini? Namun masalah Ye Yuan memasuki wilayah iblis, para tetua di klan tentu sudah mengetahuinya. Itulah sebabnya Yuleng memberikan undangan tersebut. Ye Yuan juga sangat tertarik dengan wilayah iblis ini. Dia mengangguk dengan tegas dan berkata, "Baiklah, aku akan mengikuti kalian ke sana." Atmosfer di sepanjang perjalanan sangat aneh. Yuleng merasa cemas dan waspada terhadap Ye Yuan. Seluruh tubuhnya tegang, seolah-olah menghadapi musuh besar. Tentu saja, Ye Yuan mengetahui pikirannya tetapi tidak memperdulikannya. Sebaliknya, Yusu tampak penuh rasa ingin tahu tentang hal-hal di luar sana. Terus bertanya ini dan itu sepanjang perjalanan. Ye Yuan tidak menolak apapun, memberikan penjelasan tentang dunia luar untuk Yusu. Yuleng ingin mengganggu percakapan antara kedua orang itu beberapa kali, tetapi dihentikan oleh pandangan tajam Ye Yuan. Baru setelah memasuki klan, trio saudari Yuleng, Ye Yuan tahu bentuk asli ketiga orang itu. Setelah memasuki klan, Ye Yuan langsung dikelilingi oleh sekelompok rubah. Terhadap rubah-rubah ini, Ye Yuan tidak asing sama sekali. Mereka disebut rubah peri berwajah giok. "Kakak Yuleng, siapa pria ini? Dia sangat tampan." "Kakak Yuleng, pria ini tampaknya manusia. Menurut ketentuan wilayah kita, tidakkah dikatakan bahwa saat melihat manusia, segera eksekusi mereka, tetapi pria tampan seperti ini, membunuhnya terlalu disayangkan." "Kakak Yuleng, pria ini sangat tampan. Mengapa tidak kamu berikan dia padaku?" Rubah peri berwajah giok ini belum mengambil bentuk manusia. Tetapi mereka semua pada dasarnya adalah binatang setan tier 4, tidak jauh lagi dari tahap mengambil bentuk. Melihat rubah peri berwajah giok ini, Ye Yuan juga terkagum-kagum di dalam hatinya. Bukankah kekuatan klan rubah peri berwajah giok ini terlalu kuat? Sebuah kelompok rubah kecil yang keluar sembarangan semua memiliki kultivasi tahap akhir tier 4, hanya selangkah lagi dari mengambil bentuk. Pengalaman dan pengetahuan Ye Yuan luar biasa. Dia tahu bahwa usia rubah peri berwajah giok ini tidak dianggap tua dalam klan rubah iblis. Jika dilihat seperti ini, kekuatan klan rubah peri berwajah giok ini mungkin lebih kuat dibandingkan dengan seluruh dunia tak terbatas. Dengan begitu, Ye Yuan menjadi agak penasaran tentang para tetua yang disebutkan. Sebenarnya kekuatan seperti apa yang dimiliki orang-orang itu? Hehe, tidak masalah jika kalian semua menyukai kakak besar.
Tapi carilah kakak besar lagi setelah mengambil bentuk kalian terlalu muda dan tidak tahan. Ye Yuan menggunakan bahasa universal binatang dan berkata dengan senyum lebar. Setelah kata-kata ini terlontar, semua orang, termasuk Yuleng dan Yusu, terdiam. Ternyata rubah-rubah iblis ini hanya melihat bahwa Ye Yuan tampan dan bercanda dengan Yuleng. Mereka sama sekali tidak berpikir bahwa Ye Yuan bisa memahami bahasa mereka. Siapa yang tahu bahwa tidak hanya Ye Yuan memahami kata-kata yang mereka ucapkan, dia bahkan menggunakan bahasa universal binatang untuk memberi jawaban. Perbincangan yang awalnya mengelilingi Ye Yuan sekarang terkesan membeku. Sebagian rubah-rubah malah merah pipi mereka, jelas, mereka merasa sangat malu. Kamu bahkan tahu bahasa universal binatang, Yuleng berkata dengan kagum. Hanya bahasa universal binatang, huhu, aku bahkan tahu bahwa kalian adalah klan rubah peri berwajah giok, Ye Yuan berkata dengan senyum lebar. Yuleng benar-benar tak bisa berkata-kata. Selain dari pemuda ini yang tercium bau manusia di seluruh tubuhnya, dia tampaknya lebih dari itu. Ye Yuan tidak terlalu memperdulikan dugaan-dugaan Yuleng dan yang lainnya, dia sedang memperhatikan desa ini. Ini adalah desa yang sangat hidup, rubah dan manusia, hidup bersama dan bercampur di dalamnya. Yang membuat Ye Yuan terkejut adalah bahwa di desa ini, sebenarnya ada cukup banyak manusia. Artinya, klan rubah peri berwajah giok memiliki banyak keberadaan tier 5. Apa yang sedang terjadi di sini, di tempat seperti hutan tak berujung, bagaimana mungkin ada kekuatan yang begitu menakutkan? Jika desa ini ditempatkan di Endless World, secara virtual bisa menyapu seluruh Endless World, bahkan lebih rapi dari dunia Gilgamesh. Bahkan penduduk desa ini memiliki kekuatan yang cukup besar, jadi, sebenarnya kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh para tetua yang disebutkan tadi? Ye Yuan semakin penasaran tentang wilayah iblis ini, di bawah pimpinan Yuleng. Ye Yuan melewati lebih dari setengah desa dan sampai di tempat seperti gedung leluhur. Inilah tempat para tetua berada, aku tahu bahwa kekuatanmu cukup bagus. Tetapi memasuki tempat ini, apakah kau hidup atau mati tergantung padamu sendiri. Sebelum masuk, Yuleng tiba-tiba mengatakan ini, dia memberinya peringatan. Bab 628, Ye Yuan tidak pernah berpikir untuk melarikan diri, dan dia juga tahu bahwa dia tidak bisa lari. Yuleng dan ketiga orang ini jelas datang dengan persiapan. Jelas, mereka telah lama mengetahui tentang kedatangannya. Meskipun Ye Yuan tidak tahu bagaimana klan rubah giok mengetahuinya, tanpa ragu, mereka hanya tahu. Kekuatan trio Yuleng tidak buruk, tetapi mungkin mereka pasti tidak dianggap sebagai yang paling kuat. Sekali para orang tua itu muncul, Ye Yuan tentu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Bahkan jika Ye Yuan bisa melarikan diri kembali ke hutan tak berujung, pada saat itu, dia masih harus menghadapi pengejaran Ding Liang. Dibandingkan dengan itu, Ye Yuan merasa bahwa tempat ini masih sedikit lebih aman. Yuleng memimpin Ye Yuan masuk ke ruang dalam. Ye Yuan langsung merasakan gelombang aura kuat datang dari depan. Ye Yuan sedikit khawatir di hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa di wilayah iblis God Prohibited ini sebenarnya ada iblis tier 6. Aura yang dipancarkan oleh wanita tua di kursi kehormatan itu luar biasa kuat, bahkan lebih kuat dari Zhao Tianyin, apalagi jika bukan iblis tier 6. Tetapi menurut pemahaman Ye Yuan, wilayah iblis God Prohibited ini hanyalah wilayah inti di hutan tak berujung dan juga bagian dari Endless World. Bagaimana mungkin iblis tingkat 6 muncul? Yuleng, ini adalah perusuh, wanita tua itu yang pertama kali berbicara. Ketika Yuleng melihat wanita tua itu, ekspresinya sangat hormat saat dia membungkuk dan menjawab, "Ya, tetua Yuhuan." Ye Yuan telah memperhatikan leluhur tua Yuhuan sepanjang waktu, hanya untuk melihat bahwa wajahnya seluruhnya tertutup keriput. Memegang tongkat dengan tubuh yang bungkuk, tampak sangat tua. Tetapi aura yang samar-samar memancar dari tubuhnya sama sekali tidak sederhana. Pandangan Yuhuan juga terarah pada Ye Yuan saat ini, tapi dia tiba-tiba melakukan gerakan. Dia dengan ringan mengetuk tongkat di tangannya, selai cahaya biru yang luar biasa kuat menyerang Ye Yuan. Ekspresi Ye Yuan sedikit gelap, mengangkat tangannya dan palu surgawi naga melingkar membalas salam. Ye Yuan langsung terlempar. Kekuatan iblis tingkat 6 bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh Ye Yuan bagaimanapun caranya. Serangan Yuhuan ini hanya untuk menguji batas-batas Ye Yuan. Jika dia benar-benar menyerang, Ye Yuan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Namun, wajah Yuhuan mengungkapkan kejutan yang sulit terlihat. Dia awalnya berpikir bahwa serangan ini akan membuat Ye Yuan mengalami cedera sedikit. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan hanya membersihkan debu di tubuhnya dan segera bangkit berdiri. Jika leluhur tua Yuhuan ingin menguji saya, katakanlah dengan jujur, bukankah kesopanan adalah norma dalam menyambut tamu, kata Ye Yuan dengan kesal. Yuhuan pasti sudah tahu bahwa dia memiliki darah ras naga. Jika tidak, dia pasti sudah membunuhnya segera. Gerakan tadi hanya untuk menguji Ye Yuan. Ye Yuan sadar dalam hati,
jadi langkah pertamanya adalah serangan terkuat palu surgawi naga melingkar. Dia sudah merasakan bahwa wilayah iblis God Prohibited ini tampaknya sangat tidak menyukai manusia. Dengan Ye Yuan menunjukkan darah ras naga miliknya, kemungkinan besar Yu Huan tidak akan berbuat apa-apa padanya. Jika dia memiliki niat jahat terhadapnya, dia pasti sudah membunuhnya sekarang, mengapa perlu repot-repot mengujinya? Yu Huan mengangkat kelopak matanya sedikit dan bertanya, kau memurnikan esensi darah naga sejati. Ye Yuan tahu bahwa tidak bisa disembunyikan dari pihak lain dan berkata dengan senyum, mata pandangan senior seperti obor yang menyala. Setelah mendapat jawaban positif, aura Yu Huan tiba-tiba menjadi garang saat dia mendesak Ye Yuan. Dari mana esensi darah naga sejatimu berasal? Senior, tolong maafkan saya, ini tidak nyaman untuk diungkapkan kepada senior. Pagoda surga luas adalah rahasia Ye Yuan. Sudah tentu tidak mungkin baginya untuk mengungkapkannya kepada Yu Huan. Sebuah harta yang tak tertandingi seperti itu, bahkan ahli tier 6 pun akan tergoda. Ye Yuan tidak mengenali Yu Huan ini, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak memiliki niat jahat. Menghadapi ahli tier 6, Ye Yuan tidak memiliki kekuatan berlebihan untuk melawan. Tapi kata-kata Ye Yuan jelas membuat Yu Huan murka. Tiba-tiba, dia menjadi sangat tidak sabar, aura kuat menyelimuti Ye Yuan. Kau sepertinya tidak menyadari keadaanmu, apakah kau berbicara atau tidak? Bukan urusanmu, kata Yu Huan dengan dingin. Ye Yuan hampir tidak bisa bernafas karena tertekan, tapi dia masih bersikeras berkata, hehe, apakah kau membunuh atau tidak terserah padamu, tapi untuk berbicara atau tidak tergantung padaku, aku tidak ingin mengatakan. Bahkan jika kau membunuhku, aku juga tidak akan mengatakannya. Ekspresi Yu Huan menjadi dingin, momentum yang kuat di tubuhnya semakin kuat, tekanan pada tubuh Ye Yuan semakin besar, langsung menghancurkannya hingga tulang-tulangnya berderit. Lingkungan seperti ini, Ye Yuan merasa seperti mengalami deja vu, persis seperti saat Zhao Tianyin memaksa dia berlutut dulu. Hanya saja, Yu Huan tidak berniat membuat Ye Yuan berlutut, dia hanya menggunakan energi esensi untuk menekannya agar mengungkapkan asal-usul darah naga. Ye Yuan menggigit giginya erat-erat, butir-butir keringat mengelilingi dahinya, dan ekspresinya menjadi sangat terdistorsi. Jelas, dia sangat menderita. Di sisi, ketika Yusu melihat penampilan menderita Ye Yuan, dia memohon, leluhur tua Yu Huan, dia tidak memiliki niat jahat, lebih baik tidak membunuhnya. Tadi, jika bukan karena kakak ini menunjukkan belas kasihan, Yusu pasti sudah mati. Ye Yuan tiba-tiba merasa tekanan di tubuhnya mereda, energi esensi yang membatasi dirinya langsung lenyap menjadi tidak ada. Jelas, itu ditarik kembali oleh Yu Huan. Ye Yuan melihat Yusu dan berkata dengan senyum pahit, haha, adik kecil, kau terlalu baik hati, membantu berbicara untuk orang asing, tidak takut nenek tua keluargamu menghukummu. Ketika Yusu melihat Yu Huan menarik kembali energi esensi, dia sedikit merasa lega di hatinya. Melihat Ye Yuan bertanya, Yusu memerah dan berkata malu-malu, aku hanya melihat masalah ini secara adil, tadi, jika bukan karena kakak kamu menunjukkan belas kasihan, Yusu pasti sudah mati. Ini menunjukkan bahwa kakak kamu bukan orang jahat. Sebenarnya, dari segi usia, Yusu jauh lebih tua dari Ye Yuan, tapi dia terus memanggil kakak besar, membuat tulang Ye Yuan hampir lemas saat mendengarnya. Ye Yuan hampir saja ingin menggoda Yusu dengan beberapa kata ketika tiba-tiba ia merasakan guncangan pada jiwanya. Dia tiba-tiba diserang oleh Yu Huan, wanita tua ini. Biar aku tanyakan, siapa namamu? Kamu berasal dari mana? Yu Huan tampaknya berpikir bahwa dia telah mengendalikan Ye Yuan dan bertanya. Aku bernama Ye Yuan, aku berasal dari sebuah negara manusia di wilayah selatan Endless World. Balas Ye Yuan dengan mata kosong seolah-olah dia benar-benar dikendalikan oleh Yu Huan. Hehe, klan Rubah Giok sangat ahli dalam seni ilusi. Tapi menggunakannya padaku sama saja dengan memamerkan keahlian di depan seorang ahli. Anak kecil, aku telah memahami alam hati batu monolit. Bahkan jika seni ilusi kalian lebih hebat, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Ye Yuan menyeringai dengan dingin di dalam hatinya. Alis Yu Huan berkerut, jelas, dia tidak mengharapkan bahwa latar belakang Ye Yuan sebenarnya begitu biasa dan dunia nyata. Mengapa kau masuk ke daerah iblis terlarang? Tanya Yu Huan. Aku sedang diburu oleh seseorang di dunia luar dan tidak punya pilihan selain melarikan diri ke sini. Bagaimana kamu melewati kabut penyerap esensi yang membingungkan? Aku juga tidak tahu. Aku hanya berjalan, dan aku keluar. Dari mana asal darah naga aslimu? Aku tidak sengaja masuk ke tempat peristirahatan peri dan dewa dan mendapatkan tetes darah di sana dan langsung menelannya. Tidak kusangka itu benar-benar darah naga. Ye Yuan mengarang omong kosong. Alis Yu Huan berkerut lagi. Jelas, dia sangat tidak puas dengan jawaban ini. Setelah itu, Yu Huan mengajukan sejumlah pertanyaan lain dan akhirnya mengungkap semua hal tentang Ye Yuan. Ye Yuan menjawab setiap pertanyaan seperti itu. Tetapi tidak ada banyak kata-kata yang benar.
Bagaimanapun, wanita tua ini tidak bisa mengorek keterangan apapun. Ketika Yu Huan menyadari bahwa dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun, dia melambaikan tangannya, mata Ye Yuan segera kembali jernih. "Heh, apa yang terjadi tadi? Apa yang terjadi?" tanya Ye Yuan dengan wajah bingung. Bab 629. Meskipun kau telah menyerap darah naga dan dianggap setengah ras naga, pada akhirnya, kau masih manusia. Wilayah iblis terlarangku melarang manusia untuk menginjakan kakinya di sini. Kau bisa dihukum mati, tetapi sulit untuk melarikan diri dari hukuman. Selama sisa hidupmu, kau akan menghabiskannya di penjara klan kami. Yu Huan sama sekali tidak memperhatikan penampilan Ye Yuan dan bahkan berencana untuk langsung memenjarakannya. Ye Yuan merasa sedih di dalam hatinya. Dia sudah bertindak seperti ini. Mengapa wanita tua ini sama sekali tidak memiliki belas kasihan? Wanita tua ini menanyakan ini dan itu. Bukankah itu karena dia ingin mengetahui keberadaan darah naga? Tapi Ye Yuan benar-benar tidak berbohong. Darah naga benar-benar hanya ada satu tetes. "Hei, kau, nenek tua, sangat tidak masuk akal. Aku sudah menjelaskan semuanya. Mengapa kau masih seperti ini?" kata Ye Yuan dengan murung. Kau seharusnya bersukacita karena jatuh ke tangan klan rubah giok kami. Jika kau muncul di wilayah serigala iblis angin hitam, mereka pasti akan membunuhmu segera, kemudian menyerap garis keturunanmu. Yu Huan berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan merasa merinding mendengar apa yang dia katakan, tetapi dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Yu Huan adalah benar. Klan rubah giok masih agak ramah, tapi serigala iblis berbeda. Meskipun hierarki dalam ras iblis sangat ketat, sulit untuk melepaskan diri dari naluri alami binatang iblis. Meskipun Ye Yuan sudah menyerap esensi darah naga yang sejati dan tidak ada lagi yang bisa menggunakannya, jika seseorang menyerap garis keturunan Ye Yuan, mereka juga bisa mendapatkan garis keturunan ras naga dengan konsentrasi tinggi. Meskipun garis keturunan seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan esensi darah naga yang sejati, klan serigala iblis tidak akan begitu peduli. Seseorang harus tahu bahwa garis keturunan ras naga sangat berharga. Ini memiliki penggunaan yang luar biasa bagi semua ras iblis. Yu Huan mengeluarkan usaha yang sangat besar untuk menemukan keberadaan darah naga. Tetapi jawaban Ye Yuan membuatnya sangat kecewa. Melalui perkataan Yu Huan, Ye Yuan bahkan sedikit memahami sesuatu. Sepertinya wilayah iblis terlarang ini bukanlah surga yang tersembunyi. Ketika Yu Huan menyebut klan serigala iblis, dalam kata-katanya jelas terdapat rasa takut dan kebencian yang kuat. Kedua klan ini mungkin tidak seharmonis itu. Pada saat yang sama, seekor rubah putih kecil masuk dengan tergesa-gesa ke ruang utama dan berkata dengan cemas, nenek leluhur, keadaannya buruk, Tuan Muda Dia sudah sekarat." Ketika kata-kata ini terdengar, Yu Leng dan Yu Su menjadi pucat penuh ketakutan. Ekspresi Yu Huan juga berubah drastis, lenyap begitu saja seperti angin. Dia bahkan tidak lagi memedulikan Ye Yuan. Ye Yuan menyadari bahwa ketika mereka mendengar berita ini, Yu Leng tampak tidak sehat, rebah di lantai dengan lesu, sepenuhnya tak berdaya. Dia kadang menggeretakkan gigi, tapi kadang lesu. Ekspresi di wajahnya menjadi sangat menarik. Ye Yuan tidak bisa menahan rasa penasaran dan bertanya dengan lembut kepada Yu Su. "Adik Yu Su, tuan muda kalian, apa yang terjadi?" Yu Su telah menangis sepanjang waktu sejak tadi. Pada saat ini, dia sudah menangis sampai basah kuyup, matanya sudah merah karena menangis. Melihat Ye Yuan bertanya, Yu Su tercekat dalam tangisnya dan berkata, "Tuan Muda Dia terluka oleh taring serigala untuk melindungi kita, semua ini karena kita tidak mampu menjaga harapan. Jika kekuatan kita sedikit lebih kuat, Tuan Muda tidak akan. Tetapi Ye Yuan juga mengerti gambaran umum melalui perkataan Yu Su. Ternyata wilayah tempat klan rubah giok berada disebut wilayah pegunungan Azure, dan klan terkuat di wilayah Azure Mountain ini adalah klan serigala iblis. Dibandingkan dengan itu, klan rubah giok lebih lemah. Klan serigala iblis sering membantai ras-ras lemah seperti mereka, membuat mereka menyerahkan sumber daya sebagai upeti. Beberapa waktu yang lalu, Tuan Muda klan serigala iblis, Wolf Fang, membawa sekelompok orang ke klan ini. Mereka ingin klan rubah menyerahkan seekor rubah giok wanita setiap tahun untuk menjadi gundik pihak lain. Selain itu, Wolf Fang ingin membawa satu orang pergi langsung. Tuan Muda klan rubah giok tentu tidak setuju. Sebagai hasilnya, bentrokan terjadi antara kedua belah pihak. Akibatnya, Wolf Fang mengalahkan Tuan Muda klan rubah dengan luka serius. Ketika rubah kecil itu datang, jelas karena luka Tuan Muda mereka memburuk, sepertinya hari-harinya sudah dihitung. Ketika Ye Yuan mendengar seluruh cerita Genesis itu, dia tidak bisa menahan rasa lega. Ras iblis sebenarnya lebih kejam daripada ras manusia, selalu yang lemah sebagai mangsa dan yang kuat memangsanya. Siapapun yang kepalanya lebih besar, dia akan menjadi bos. Klan rubah giok hanyalah sekelompok rubah kecil yang dipelihara klan serigala iblis. Oh, benar,
leluhur tua keluarga Anda adalah kekuatan tingkat 6. Bagaimana bisa dia membiarkan Wolf Fang datang dan mengacau? Tanya Ye Yuan dengan rasa penasaran. Yusu menangis dan berkata, saat itu, leluhur tua kami kebetulan sedang dalam pengasingan hidup mati. Jadi dia tidak tahu tentang insiden ini. Wolf Fang pasti tahu bahwa leluhur tua sedang dalam pengasingan. Itulah mengapa dia memilih saat yang tepat untuk datang. Kalau tidak, leluhur tua tidak akan membiarkan apapun terjadi pada tuan muda. Barulah saat itu, Ye Yuan paham. Tampaknya mereka benar-benar menghitung peluang ini dengan tepat untuk datang mengacau. Tetapi Ye Yuan juga terkejut diam-diam. Klan Rubah Giok memiliki leluhur tingkat 6 yang menjaga benteng. Maka seberapa kuat klan Serigala Iblis harusnya? Setidaknya, mereka juga harus memiliki leluhur tingkat 6 yang menjaga benteng, bukan? Ye Yuan menepuk bahu Yusu dengan ramah dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, baiklah, jangan menangis lagi. Jika terus menangis, kamu tidak akan cantik lagi. Bagaimana kalau kamu membawaku ke tempat tuan mudamu? Aku akan melihat apakah aku bisa menyelamatkannya atau tidak. Bisakah? Air mata Yusu akhirnya berubah menjadi senyuman saat mendengarnya. Dia memegang lengan Ye Yuan dan bertanya dengan bersemangat, benarkah, kakak Ye Yuan, kamu benar-benar bisa menyelamatkan tuan muda? Tangan kecil Yusu sangat lembut. Ye Yuan merasakan aroma yang memukau dan menikmatinya. Tentang itu, aku tidak berani menjamin. Tapi seharusnya bisa dilakukan, kata Ye Yuan dengan senyuman. Tapi pada saat itu, Yuleng berdiri dengan loncatan dan menekan Ye Yuan, kamu benar-benar bisa menyelamatkan tuan muda. Ye Yuan terkejut oleh tindakan Yuleng. Dia tidak menyangka reaksinya akan begitu besar. Tapi dia masih mengangguk dan berkata, selama dia belum mati, selalu ada peluang untuk menyelamatkannya. Tapi kamu masih harus membiarkanku aku melihatnya terlebih dahulu sebelum bisa dilakukan. Mata Yuleng membelalak, dan dia berkata, jika kamu berani menipu kami, aku pasti akan membunuh Hemu secara pribadi. Ekspresi Ye Yuan berubah saat mendengar itu dan hampir marah, tetapi dia dihentikan oleh Yusu. Kakak Ye Yuan, jangan marah. Kakak Yuleng hanya seperti itu karena terlalu terbawa emosi terakhir kali Wolf Fang datang ke sini. Orang yang dia pilih adalah kakak Yuleng. Jadi dia merasa lebih bersalah daripada siapapun dari kami. Sebenarnya, kakak Yuleng tidak seperti ini sebelumnya. Sejak tuan muda mengalami kecelakaan, kepribadiannya berubah sepenuhnya. Dia berlatih siang dan malam karena dia ingin meningkatkan kekuatannya, jelas Yusu. Yuleng menatap Yusu dengan marah dan menghardik, haruskah kamu memberitahunya? Yusu menjulurkan lidahnya dan menundukkan kepalanya, tidak berani membantah. Awalnya, Ye Yuan sangat tidak menyukai Yuleng, tetapi setelah mendengar kata-kata Yusu, dia memaafkan Yuleng. Setiap orang yang mengalami hal seperti itu, kepribadian mereka pasti akan berubah drastis. Mendengar mereka mengatakan begitu banyak, Ye Yuan tak terelakkan merasa kasihan pada klan Rubah Giok. Ye Yuan mengangguk kepada Yuleng dan berkata, baiklah, aku berjanji kepada kalian semua bahwa aku pasti akan menyelamatkan tuan muda kalian. Aku tidak percaya bahwa di dunia ini masih ada orang yang tidak bisa aku, Ye Yuan, hidupkan kembali. Tidak, seharusnya aku katakan iblis. Bab 630, Ye Yuan masuk ke dalam sebuah rumah jerami yang usang, suara tangisan yang sedih terdengar dari dalam. Buat jalan, cepat buat jalan, rubah kecil itu belum mati. Mengapa kalian semua menangis seolah-olah ini adalah pemakaman? Ye Yuan berteriak begitu masuk ke dalam rumah. Ye Yuan membuka jalan di antara kerumunan dan melihat seekor rubah kecil berwarna putih salju terbaring di tempat tidur. Hanya saja, bulu rubah itu terkena noda merah hitam yang cukup banyak. Jelas sekali, rubah itu menderita luka yang sangat parah. Rubah kecil itu terluka parah dan hampir mati pada saat ini. Jelas sekali, ia sudah tidak mampu mempertahankan bentuk manusia dan kembali ke penampilan asli tubuhnya. Yu Huan saat ini duduk di samping tempat tidur, melihat Ye Yuan berteriak dan membuat kegaduhan. Alisnya tidak sengaja berkerut. Sin Er sudah sekarat, kamu berteriak seperti ini, apakah kamu bosan hidup? Jika bukan karena ia sedang memegang Yusin di tangannya dan tidak bisa marah, mungkin ia akan langsung membunuh Ye Yuan pada saat ini. Ye Yuan melempar pandangan ke Yu Huan dan berkata dengan tidak senang, nenek tua, jika kamu tidak ingin dia mati, maka pindahlah dengan patuh untukku. Aku memberimu waktu 3 hembusan napas untuk memikirkannya. Jika kamu tidak pindah, maka aku akan melepaskan diri dari ini dan pergi. Ketika Yu Huan melihat penampilan Ye Yuan, ia tidak bisa tidak terkejut juga. Ia tidak berpikir bahwa Ye Yuan sangat sewenang-wenang dan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Ekspresi wajahnya berkedip secara tidak teratur, tetapi Ye Yuan sudah mulai menghitung mundur. 3 napas 2 napas. Ketika Yusu melihat bahwa Yu Huan masih ragu, ia tidak bisa menahan diri dan berkata cemas, nenek Yu Huan, biarkanlah kakak Ye Yuan mencobanya. 1 napas tunggu, Yu Huan akhirnya berbicara.
Ia meletakkan rubah kecil itu dengan lembut dan mendekati Ye Yuan, berkata dengan marah, "Jika aku mengetahui bahwa kamu sedang mempermainkanku, aku akan membuatmu berharap mati." Ye Yuan tidak mau repot dengan itu. Ia langsung mendekati Yu Huan dan berjalan ke tempat tidur untuk memeriksa luka rubah kecil itu. Tiba-tiba ia berbalik dan berkata, "Apa yang kalian lihat? Mengapa kalian belum pergi? Jangan berdiri di sini dan menghalangiku. Biarkan Yusu tetap di sini, yang lain semuanya pergi." "Kamu," Yu Huan ingin marah, tetapi ia dengan paksa menahannya dan berkata kepada semua, "Orang-orang yang lain, semua pergi keluar untukku." Meskipun ia juga keluar, Yu Huan sangat tidak senang dengan Ye Yuan. Bocah ini benar-benar berani memberinya perintah untuk pergi, sungguh bosan hidup. Jika ia benar-benar bisa menyelamatkan Xin Er, tentu saja semuanya akan teratasi. Jika ia tidak bisa menyelamatkan, maka ia harus menerima amarahnya yang dahsyat. "Leluhur tua, orang tadi bukan manusia, dia bisa mengobati luka tuan muda." "Ya, leluhur tua, bagaimana mungkin seorang ahli bela diri manusia bisa mengobati luka ras iblis kita? Selain itu, luka tuan muda, bahkan kamu sendiri yang turun tangan tidak bisa membantunya." "Leluhur tua, menurut pendapatku, manusia itu pasti tidak memiliki niat baik. Dia tahu bahwa hidupnya tidak mungkin bertahan, jadi dia sengaja datang untuk menciptakan masalah." Lidah semua orang bergoyang. Pada dasarnya, mereka semua tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa mengobati luka Yusin. Keterampilan alkimia ras iblis dan keterampilan alkimia ras manusia adalah dua sistem yang berbeda sama sekali. Sangat sedikit ahli alkimia manusia yang tahu tentang pengobatan ras iblis. Pemuda ini paling hanya berusia remaja, bagaimana mungkin ia tahu cara pengobatan ras iblis? Selain itu, setelah Yusin mengalami luka, Yu Huan menggunakan banyak metode sebelum ia bisa menjaga nyawanya sampai sekarang. Para dukun dalam klan sudah menggunakan seluruh kekuatan mereka dan tidak bisa menyelamatkan nyawa Yusin. Hanya manusia yang datang dari entah dari mana, mungkinkah? Sebenarnya, bagaimana Yu Huan tidak tahu logika ini? Hanya saja, Yusin adalah cucunya satu-satunya. Melihatnya dengan tidak berdaya saat akan menghembuskan nafas terakhir, penderitaan di dalam hati Yu Huan sangat sulit digambarkan. Oleh karena itu, meskipun kata-kata Ye Yuan sebelumnya tidak terkendali, itu memberinya jerami terakhir untuk dipegang. Semua diam untukku. Pikiran Yu Huan juga kacau saat ini dan tidak bisa menahan kemarahannya. "Ah, tuan muda," Yusu tiba-tiba berseru dengan tangisan. Saat Yu Huan mendengar suara ini, ekspresinya tidak bisa menahan perubahan yang drastis. "Bocah, aku akan membunuhmu." Yu Huan langsung masuk ke dalam rumah beratap jerami, membawa tekanan yang membuat orang merasa kehabisan nafas. Namun, begitu dia masuk, seluruh tubuhnya lumpuh di sana. Seorang kebesaran yang berkilau seperti giok terbaring di tempat tidur. Rubah kecil yang lemah itu sudah berubah. Siapa lagi yang bisa menjadi kecantikan itu selain Yusin? Kemampuan untuk mengambil bentuk manusia menunjukkan bahwa Yusin sudah pulih sebagian. "Siapa yang ingin kamu bunuh?" Ye Yuan menggelengkan kepala dengan tidak senang dan berkata. Yu Huan tidak bisa menahan dirinya. Kejutan dan tekanan yang luar biasa di tubuhnya tiba-tiba lenyap begitu saja. Yang menggantikannya adalah rasa canggung yang tak terbandingkan di wajahnya. Dia bahkan tidak mencari tahu situasinya dan akan membunuh orang. Akan aneh jika Ye Yuan akan senang. Sebenarnya, dalam alam bawah sadarnya, Yu Huan juga tidak berpikir bahwa Ye Yuan memiliki kemampuan untuk mengobati Yusin. Jadi ketika Yusu berteriak tadi, dia secara naluriah berpikir bahwa ada sesuatu yang terjadi. Siapa yang tahu bahwa teriakan Yusu sebelumnya karena dia merasa bahwa itu terlalu tak terbayangkan. "Nenek tua ini, jangan teriak tentang membunuh setiap saat. Baiklah, jika kamu memiliki kemampuan, pergilah dan cari leluhur serigala iblis itu untuk membuat perhitungkan. Apakah ini menarik untuk dimainkan dengan seorang junior seperti saya?" Ye Yuan menyimpan jarum emas di tangannya dan berkata dengan tidak senang. "Set ini jarum emas dicuri dari Ren Xingchun. Meskipun tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan, itu juga cukup untuk digunakan." Yang digunakan untuk mengobati Yusin adalah teknik penusukan jalur 72 yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Sekarang, kekuatan Ye Yuan tidak bisa lagi dibandingkan dengan masa lalu. Menjalankan set teknik jarum ini lagi, itu benar-benar memiliki kemampuan yang bahkan dewa dan iblis tidak bisa diperkirakan. Setelah disumpahi oleh Ye Yuan seperti ini, Yu Huan sebenarnya tidak punya kata-kata untuk merespons. Kata-kata Ye Yuan kasar, tetapi logikanya tidak. Bagaimana dia berani mencari leluhur serigala iblis itu untuk membuat perhitungkan? Apa bedanya dari mengundang kematian? Kamu mengobati Xin Er." Yu Huan masih khawatir tentang keselamatan Yusin, jadi dia hanya bisa menguatkan diri dan bertanya. "Mengobati? Bagaimana bisa semudah itu? Bukan untuk mengguruimu. Tetapi apa yang terjadi dengan para dukun di klanmu? Tuan mudamu sudah terluka seperti ini dan mereka masih menggunakan buah Nishang untuk memperpanjang hidupnya.
Apakah ini sama dengan memuaskan dahaga dengan racun? Apakah kamu mengerti logika ketidakmampuan menahan gizi atau tidak? Meskipun hal ini sangat bergizi, bagi tuan muda seperti ini, itu tidak berbeda dengan racun, benar-benar mengacaukan semuanya. Ye Yuan mengomel dengan marah di wajahnya. Dia mendiagnosis untuk Yusin tadi dan menemukan bahwa kelompok orang ini, untuk memperpanjang hidupnya, mereka menggunakan segala jenis barang tak berguna. Pada awalnya, lukanya masih bisa ditunda beberapa saat, tetapi buah nisyang jenis makanan penambah tenaga ini hampir saja membuat Yusin meninggal. Yu Huan sangat khawatir tentang luka-luka Yusin saat ini tetapi tidak berani mengangkat suaranya kepada Ye Yuan. Dia hanya bisa tetap tenang dan bertanya, "Sin Er dia?" Ye Yuan melirik Yu Huan dan berkata dengan dingin, "Dia baik untuk saat ini. Tapi untuk ingin pulih sepenuhnya, masih perlu bekerja dengan pil obat. Ini adalah daftar inventaris bahan-bahan. Kumpulkan semuanya dalam 10 hari untukku. Selain itu, sediakan tempat yang tenang untukku. Aku perlu masuk ke dalam pengasingan. 10 hari kemudian, aku akan datang dan meracik pil obat." Meskipun teknik penusukan jalur 72 sangat mendalam, itu tidak bisa sepenuhnya menggantikan pil obat untuk cedera dan penyakit biasa. Ye Yuan bisa mengobatinya sepenuhnya dengan teknik jarum. Tetapi jika lukanya terlalu parah, tidak mungkin sembuh tanpa bantuan pil obat. Yusin ini sudah memasuki gerbang neraka sebelumnya. Ye Yuan menggunakan teknik jarum tentu tidak bisa membuatnya sembuh. Hanya bisa memulihkan sedikit vitalitasnya. Untuk bisa pulih sepenuhnya, harus menggunakan pil obat. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a